Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Ini adalah video lanjutan dari setelah kita perkenalan. Ini adalah waktunya untuk pembekalan dalam belajar fisika. Sedikit latar belakangnya kenapa harus ada pembekalan ini. Kalian tahu mungkin dalam belajar di IPA, di SMP atau MTS dulu, itu adalah merupakan dasar dari belajar fisika di tingkat aliyah atau SMA. Sehingga apa yang kalian miliki di SMP MTS dulu, terutama yang ada kaitannya fisika, itu mohon untuk tetap dipertahankan konsepnya. Syukur-syukur itu masih ingat, maka itu akan menjadi modal yang sangat berharga dalam belajar fisika di SMA atau aliyah ini. Nah, kemudian dalam mempelajari fisika, tak kental dengan sebutan fisika itu kental sekali ya, maksud saya dengan sebutan fisika itu yang ngitung kan gitu ya. Jadi bahkan ada istilah matematik yang kedua gitu ya, bahkan setelah matematika itu sendiri pelajarannya, karena memang juga banyak menghitungnya. Cuman saya tekankan sekali lagi, konsep dulu ya yang kalian pegang teguh, kuatkan dulu konsepnya, baru masalah hitung itu nomor 2. Ya memang untuk menjawab soal itu kadang lebih banyak soal hitungan, memang betul. Tapi sejalan dengan waktu nanti saya berharap matematika kalian itu juga bertambah kan, karena dengan adanya pelajaran matematik, sehingga dengan sendirinya nanti akan terbantu kan gitu ya. Jadi apakah nggak ada kaitannya dengan matematika untuk di aliyah ini? Tetap ada, bahkan matematikanya tingkat lanjut ya, malah lebih bervariasi nanti matematikanya. Cuman bagi kita untuk belajar fisika itu bolehlah kalian menghitung itu dalam menghitung itu gunanya untuk menganalisis data ya. Jadi sekarang saya tunjukkan sedikit. Menghitung dalam fisika itu, hitungan fisika ya, hitungan fisika itu adalah untuk menganalisis ya, menganalisis besaran fisika, menganalisis. Jadi untuk menentukan nilai besar kecilnya, memprediksi kejadian dan sebagainya, itu gunanya di situ ya. Tapi menganalisis besaran ini tidak akan bisa bermakna jika kalian tidak memiliki konsep. Jadi hitungan fisika ya penting, tapi konsepnya yang harus juga dikuatkan, konsep fisikanya ya. Konsep fisikanya justru harus lebih kuatkan juga. Jadi kedua-duanya ini harus saling terkait ya. Bisa ngitung tapi nggak ngerti konsep fisikanya kan gitu ya, masalah juga. Ataupun sebaliknya. Tapi untuk konsep fisika, karena fisika itu adalah pelajaran yang ilmu alam, di mana tidak boleh menentang fakta gitu kan ya, tidak boleh menentang fakta. Artinya kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana apel jatuh dan sebagainya gitu kan, itu kan nyata, real ya, jatuhnya ke bawah ya, matahari terbit dari timur ke barat dan sebagainya, itu kan konsep, itu kan fakta yang akan direduksi menjadi konsep. Lah konsep itu nggak boleh berbeda dengan faktanya kan begitu. Jadi ada fakta dulu baru kan konsep. Jadi ilmuwan dulu itu membuat konsep itu bukan dari temuan bukan hasil ide keluar dari otaknya langsung gitu, tidak, tapi melihat fakta. Makanya belajar fisika itu memang harus didampingi praktikum ya. Tapi untuk mungkin masa-masa sekarang ini ya dengan digital gini dulu,
Itu mungkin sudah bisa membantu ya syukur. Nanti kalau masih ada waktu kamu ke lab, silahkan diterapkan lagi ya di lab ya. Kamu buktikan sendiri, oh benar ternyata ini konsep ini dan seterusnya gitu. Nah, dalam membuat konsep pun itu sebenarnya ilmuwan dulu juga pakai hitungan memang ya. Ya, jadi saya harap di sini tetap ya dalam menghitung kalian juga memiliki kemampuan minimal ya, dasar minimal dalam matematiknya itu ya, misalkan pembagian, akar kuadrat dan sebagainya, operasi matematika itu lancar ya, lancar, ngitungnya nggak macet lah, maksudnya nggak macet karena ada solusi. Dalam ngitung matematika kan selalu ada solusinya. Oke, sedikit ya ini saya bekali ini dulu. Yang pertama, dalam fisika itu hitungan fisika nanti kan untuk menganalisis besaran ya. Nah, menganalisisnya seperti apa? Nah, contohnya ini. Apa misalkan ada sebuah kecepatan, konsep kecepatan. Nah ya, kecepatan itu semakin cepat, maka kalau ada kendaraan yang melaju dengan kecepatan besar ya, tinggi kecepatannya, cepat banget, maka dia pasti kaitannya dengan jarak bagaimana. Nah, ini kamu udah harus menganalisis kayak gini nih. Apa hubungannya kecepatan dengan jarak? Nah, ini sudah mulai menganalisis besaran. Ya kan? Nah, kalau kamu dengan kecepatan yang tinggi ya otomatis kamu akan mendapatkan jarak yang jauh kan gitu kan ya. Oh, berarti ini sama-sama besar, misalkan sama-sama nilainya besar, maka jaraknya juga ikut jauh, maka juga nilainya juga besar kan gitu ya. Nah, tapi misalkan sekarang jaraknya tetap. Nah, sekarang jaraknya tetap. Bagaimana dengan waktunya? Nah, kan gitu kan. Nah gitu ya. Waktu. Nah, sekarang kalau kecepatannya tinggi, otomatis untuk memperoleh jarak yang tetap ya, jaraknya tetap misalkan untuk jarak tetap. Nah, saya kaitkan langsung tiga-tiganya, kecepatan, waktu dan jarak. Sekarang untuk jaraknya tetap bagaimana? Nah, ya waktunya akan semakin singkat. Misalkan ya, ini logika saja, dari Jombang menuju Surabaya. Nah, ini jaraknya tetap ya, itu enggak Surabaya yang enggak jalan, Jombangnya juga enggak jalan kan ya. Nah, otomatis kan jaraknya tetap. Nah, kalau kamu mengendari dengan kendaraan dengan kelajuan yang cepat banget, katakanlah kamu sampai 100 km per jam gitu ya, dibandingkan dengan kendaraan yang kecepatannya hanya 20 km per jam. Bagaimana dengan waktunya? Kan otomatis, nah ya kan, ada pengaruhnya di situ. Oh, kalau cepat ya waktunya singkat. Kalau kamu lambat kecepatannya, maka waktunya juga akan lama kan gitu. Nah, ini yang kamu tadi sudah masuk ke dalam proses menganalisis. Nah, kan otomatis besar kecil itu kan nggak bisa dinyatakan kan, hanya perkiraan kan gini nih. Artinya mungkin informasi nilainya sudah nyampe, tapi untuk fakta real angkanya kan kita belum tahu. Nah, makanya kita harus butuh hitungan di sini. Nah kan, ini kalau dalam konsep fisika sekarang saya kaitkan dengan konsepnya kan ya. Di SD pun ada ini ya. Kecepatan adalah, nah ini katanya di guru SD dulu juga ada ini. Kecepatan adalah jarak ya. Ini yang dari SD SMP dulu aja ya. Nanti bahkan rumusnya bukan ini sebenarnya kalau di SMA ya. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, gitu nanti. Nah, berarti dari fakta temuan ini yang kamu tadi sudah bisa membuat analisis, maka kalau dinyatakan dalam konsep inilah seperti ini. Berarti kecepatan itu sama jarak itu sebanding. Ya enggak? Sebanding. Nah, ini sebanding. Tapi kecepatan sama waktu itu berbanding terbalik. Loh, kok bisa gitu? Kecepatannya besar, waktunya kan singkat. Dibalik, kamu lambat kan waktunya
kecepatannya kecil kan waktunya jadi besar. Nah, berarti kan untuk waktu, untuk waktu kecepatan dan waktu itu berbanding terbalik. Nah, gitu loh. Nah, berarti ini menggunakan konsep perbandingan. Lah, ini yang sering ada di fisika. Jadi di matematik atau hitungan itu ada konsep perbandingan. Jadi ada perbandingan sebanding lurus ya, berbanding lurus. Jadi besar ini ikut besar, ini kecil ini ikut kecil gitu kan ya. Kalau ini besar ini jadi kecil karena dia berbanding terbalik. Kalau ini kecil ini jadi besar. Nah, kayak gitu. Ini bisa kamu pakai sebagai pedoman ini. Perbandingan. Nah, ini ilmu perbandingan ini. Nah, ini sudah masuk tahap menganalisis sampai ke konsepnya. Nah, untuk hitungan kadang-kadang justru kamu bisa membuat rumus sendiri dari rumus yang sudah dikasihkan. Misalkan kamu ada soal perbandingan ya, soal perbandingan. Bagaimana membuat menyelesaikan soal perbandingan? Ya, contohnya gini ya, misalkan nanti kamu bisa buat rumus sendiri. Berarti kalau gitu misalkan saya lambangkan ini dengan huruf V, ini jarak itu saya lambangkan dengan S, ini saya lambangkan dengan huruf T ya. Maka misalkan kalau ada soal V dengan S ya, maka nanti perbandingannya karena dia sebanding ya, V per V sama dengan S per S. Nah, ini rumusnya kan tadi ini ya, V sama dengan S per T kan gini kan. Nah, kamu bisa memproduksi rumus sendiri dari rumus yang baku tadi ini yang sudah diberikan sebelumnya. Kamu buat rumus sendiri untuk menyelesaikan soal nanti, soal perbandingan seperti ini. Ini dengan kondisi boleh seperti ini, 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini perbandingan. Misalkan kalau ada soal dengan kecepatan sekian, misalkan 100 km per jam menempuh 1000 km. Maka untuk kecepatan 50 km per jam maka berapakah jaraknya? Nah, seperti itu. Jadi kan tidak ada waktunya tapi hanya mencari perbandingan saja, itu seperti ini. Nah, ini kamu bisa buat rumus sendiri seperti ini dari rumus yang sudah ada ya, dari rumus yang tadi sudah ada. Karena apa kok bisa kayak gini? Ini satu. Nah, karena dia adalah sebanding. Jadi karena tadi dasarnya dari konsepnya fakta ya ini ya, kecepatan sama jarak itu sebanding, maka ya 1 1 2 2. Kalau nanti kamu nulis di sini atas 2, ini 2, ini 1 1 juga boleh. Yang penting sebanding ya. Atas sama bawah sama bawah juga sama. Tapi bagaimana kamu buat rumus sendiri ya untuk yang kecepatan dengan waktu? Karena mereka berbanding terbalik, waktu dan kecepatan itu berbanding terbalik, maka untuk membuatnya ini seperti ini, V1 per V2 sama dengan T2 per T1. Nah, ini kalau dinyatakan dalam perbandingan, karena berbanding ya, ini berbanding terbalik ya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini 1, kejadian yang pertama kecepatannya berapa, nanti waktu pertamanya justru malah di bawah ya, karena mereka berbanding terbalik sesuai dengan rumusnya ya. Loh, kayak gini nih. Ini otomatis kalau satunya di bawah, satunya ganti di atas. Ini bisa digunakan untuk semua rumus. Boleh, silakan. Apapun yang kamu jumpai di persamaan rumus fisika boleh kamu gunakan ya. Misalkan ini ya, saya kasih ini yang lain ya. Yang lain tuh kayak gini, misalkan ada persamaan rumus yang lain tuh F sama dengan M kali A kan gini kan. Atau rumusnya itu sebelumnya jadinya adalah A sama dengan F per M kan gini kan. Nah, ini. Nah, ini kan bisa kamu buat rumus sendiri ini. Berarti kalau A sama F sebanding, maka A1 per A2 sama dengan F1 per F2. Karena A sama M berbanding terbalik, maka ya A2 saya balik ya, A1 sama dengan berarti gimana ini? M ya, M1 per M2. Nah, kayak gini. Ini bisa kamu gunakan untuk semua rumus yang kamu ketahui nanti. Ini yang saya contohkan ini kan rumus-rumus yang dulu di SMP MTS ada kan ya. Nah, ini rumusnya gaya. Oh iya,
Saya jadi ingat hal sederhana yang harus mulai ditinggalkan untuk di tingkat SMA atau aliyah adalah seperti ini. Contohnya, kalau kalian menjumpai rumus Bapak Ibu guru dulu memberikan persamaan tuh yang harus dibuat dalam segitiga kayak gini. Nah, apalah itu, saya bebas terserah ya. Misalkan di sini adalah F, misalkan di sini ini M kali A katakanlah gitu ya. Nah, ini sudah mulai ditinggalkan ya, jangan dipakai lagi ya. Nah, gini ya. Karena nanti rumus fisika itu ada yang panjang ya. Contohnya misalkan F sama dengan G besar M1 M2 per R kuadrat. Nah, kayak seperti ini kan. Ada rumus seperti ini nanti. Nah, ini kan otomatis nggak bisa dipakai ini. Ini kan hanya berlaku untuk 3 besaran saja. Nah, kalau untuk banyak besaran gini kan anak-anak pasti berpikir tambah ruwet kan, malah kalau gini nih nggak ada tempatnya ini harus 6 atau 7 segi sebuah bangun kan gitu kan, tambah lebih ruwet lagi nanti kamu. Nah, ruwetnya mungkin di situ. Sebenarnya ngatasi yang kayak gini ini mudah. Jadi anak-anak itu kadang kalau seperti ini tadi ya, rumus dasarnya itu kan ini. Soalnya itu mencari A. A itu sama dengan apa dari rumus ini kan gitu ya. Ya otomatis ya tinggal kamu cari A ini di sebelah kanan. Oke, ini kan ya. Kok di ini kan ruas kiri. Saya tulis ini aja ya. F sama sini. Ini kan kiri, ini kan kanan. Yang kamu cari kan yang di kanan ya. Yang kamu cari kan di kanan itu ya. Jadi yang seruas dengan yang dicari yaitu A, kamu hilangi yaitu M. Nah, harus dipindah dia ya, dipindah jadinya cuman gini aja A ini kan. Berarti kalau gitu F ini tetap di sini, lah M nya kemana ya kan, pindah kan. Lah kalau pindah ruas kan aturannya tadi perkalian dia jadi pembagi kan gitu kan. Nah kayak gitu aja. Bagaimana untuk mencari M? Nah kalau mencari M dari rumus yang sama juga sama loh, kamu lihat sendiri kan. Tetap kan ya, F tetap di sini kan gitu. M tadi di sini dikalikan dengan A, lah A-nya mau saya hilangkan. Maka otomatis kan dia pindah juga dari ke sini. Duh kan. Udah nggak usah pakai yang segitiga gini. Jadi rumus M itu adalah F per A, kalau mencari A adalah F per A dari rumus yang sudah ada. Kadang anak-anak itu kebanyakan yang dihafalin. Jadi ini dihafalin, rumus kayak gini dihafalin, ini dihafalin. Percuma, berat-beratin memori kalian juga kan. Karena kan kalau udah punya konsep mudah seperti ini tadi, maka ini bisa kamu hilangkan dengan sendirinya. Diotak-atik, dibolak-balik rumusnya boleh aja, dicari apa aja ada. Apa aja yang kamu tanyakan di soal tuh bisa aja. Sekarang ayo coba pakai ini. Pakai rumus ini. Ini kan rumusnya untuk mencari F. Bagaimana mencari R, ayo. Ya sama, lalu ini juga gitu. F sama R ini kan perkalian. Contoh jangan R dulu deh. Mencari M1 atau mencari G besar ini deh, mencari G besar. Bagaimana mencari G besar? Katakanlah gini ya. G besar itu sama dengan apa? Nanti di soal gitu ya. Maka ya saya tulis apa adanya rumusnya. Nah, kan gini kan. Nah, kan gini kan, ini. Lah yang seruas dengan G ini M1 M2 per R kuadrat ini hilang semua. Nah, kalau dihilangkan kan pindah ruas. Nah, pindah ruas itu kebalikannya letaknya. Sehingga R ini tadi di bawah, R kuadrat di bawah, sekarang dia jadi di atas. Nah, gini dari perkalian. Jadi kan tadi pembagian dia. Pembagian, sekarang dia pindah ke atas jadi perkalian. Lah yang tadi di sini adalah perkalian dengan G M1 M2. Nah, sekarang mereka kedua-duanya jadi pembagi di sini. M1 sama M2. Tuh, ini rumus untuk mencari G ketemu sudah. Bagaimana untuk mencari M1 misalkan? Sama Rek ya. Enggak ada bedanya, sama aja. Ini kamu tinggal nulis di sini M1 ya, pertanyaan kalian ya. M1, maaf saya catat ya. Maaf. M1 biar cepat nggak usah saya hapus. M1 kan. Nah, itu M1, maka yang seruas dengan M1 itu hilang semua, F-nya tetap di sini. Nah, gini kan. Berarti ada G hilang. G ini hilang, pindah ke bawah. Oke, G. Pindah ke bawah ya. Pindah ke bawah sekarang. Tuh kan.
M2 ini pembagian perkalian ya dengan M1, maka dia jadi pembagian. Jadi M2 kan gitu. R ini sama M1 kan pembagian, jadi perkalian, taruh sini aja. Nah, udah jadi untuk mencari M1 selesai. Ya. Terus bagian mana untuk mencari R? Nah, mencari R itu gini. Ini sebelumnya ya. R itu bagaimana, Tat? Nah, R itu kan ingat ini masih ada kuadratnya ya nanti ya. R ini kan di sini. Nah, ini kan F ya. Nah, ini kayaknya langsung bisa ditukar, boleh ini. Jadi kan perkalian silang kan, nggak ada pembagian silang kan intinya. Kalau perkalian itu kan konsepnya gini, 2 kali 4 kali 4 sama nggak dengan 4 kali 2? Kan sama. Kalau sama, maka boleh ya ditukar. Jadi F sama R kuadrat ini kan perkalian ya. Kalau di matematika kan perkalian silang mereka ini, bukan pembagian loh ya ini. Karena kan terpisah oleh sama dengan ini. Jadi F sama R kuadrat ini kan perkalian silang. Kalau perkalian boleh ditukar. Ya langsung aja ditukar. R kuadrat sama dengan G M1 sama M2 per F. Halal ini, boleh nih. Nah, nggak ngawur ini, ada konsep matematiknya ini yang kamu pakai sudah. Nah, tadi kan pertanyaannya R tadi. Sekarang saya nggak tanya R kuadrat. Nah, tapi kan R kuadrat dulu yang ada di sini. Ya udah. Sekarang untuk mencari R-nya, tinggal kalau kamu hilangkan kuadratnya dengan cara memberi akar dari semua yang di lain ruasnya itu. Nah, gini. Nah, dengan F. Ini kan ya. Nah, seperti ini. Jadi saya pikir untuk fisika ada dua hal tadi penting. Yang pertama tadi perbandingan, itu harus bisa sendiri kayak gini ya, membuat perbandingan sendiri. Tadi ada perbandingan sebanding atau berbanding terbalik, contohnya kayak yang ini A2 M2 ini, kalau ini tadi sebanding. Oke ya, bisa nggih? Nanti bisa membuat rumus sendiri ya kayak gini ya. Atau mungkin bisa membuat rumus sendiri dari rumus yang sudah ada, tinggal dibolak-balik aja seperti ini. Ini harus dikuasai, oke? Untuk berikutnya, sudah tadi ya. Untuk berikutnya saya tambah lagi kayaknya. Untuk berikutnya ini ada analisis lain ya, yang lain ya. Jadi pernah suatu kejadian itu anak-anak itu dalam analisis itu, karena dia udah punya konsepnya itu, akhirnya dia tidak perlu menghitung, tidak pakai rumus juga. Makanya saya tadi bilang ada konsep Visitaru ya, ini cuplikan aja ya sedikit Visitaru, yaitu fisika tanpa rumus ya. Semuanya sebenarnya bisa dipakai, ini tinggal pinter-pinternya kita untuk mengolah persamaannya nanti. Jadi Visitaru, fisika tanpa rumus katanya gitu ya. Nah, cobalah sekarang ini contohnya. Ini ada kecepatan sebuah mobil 40 km per jam. Nah, secara konsep fisikanya apa ini artinya? Artinya tiap 1 jam ya, yang bawah ini kan per 1 ya, nggak ada satunya kan, bisa ditulis sendiri. Kalau 1 kan bisa dihilangkan juga. Tiap 1 jam itu menempuh langsung ya, ini itu menempuh berapa? 40 ya, 40 km gitu ya. Nah, ada pertanyaan. Lah kalau waktunya 2 jam berapa kilometer yang sudah ditempuh dengan kecepatan ini? Ayo ada yang tahu jawabannya? Ya, ini pengalinya berapa? 2 kan? Ini kalikan 2 juga. Jadi 80 km. Tuh ringkes banget caranya. Ini tanpa rumus ini, ya kan? Tanpa rumus bisa ngerjakan soal fisika. Ya seperti ini contohnya, dan banyak sebenarnya yang bisa saya gunakan pakai cara Visitaru ini tadi. Cuman ya ini contohnya aja. Atau dibalik misalkan, untuk menempuh jarak 20 km tuh kan, berapakah waktunya? Berapa jam? Nah itu ya. Ya setengahnya kan. Kenapa kok bisa setengah? Karena 40 ke 20 kan
20 adalah setengahnya dari 40 kan. Nah, ini yang kamu dapatkan kan dari soal kan ini tadi ini. Ini. Lah 40 ini sebagai patokannya. Yo 20 tuh sama 40 apanya? Oh, setengahnya. Berarti ya setengahnya dari 1 ya setengah kan gitu ya. Mudah sekali. Atau bahkan ini ya. Atau bahkan soal yang lain ya, seperti misalkan dari materi apa ya, ini saya contohkan lagi yang ada dari suhu deh kayaknya. Suhu itu kan ada suhu termal ya, dua berapa enak ya, terserah deh, saya kasih angka ini deh, 50 derajat Celcius itu berapa derajat reaumur, coba misalkan. Jawabannya langsung kalau anak udah paham ya ini ya. Yaitu berapa? 40. Dari mana? Ya kalau kan konsepnya dulu kan yang tadi saya bilang kan ya. Celcius itu kan ini kan dari 0 sampai 100 skalanya Celcius nih. Nah, kalau reaumur itu kan dari 0 sampai 80 derajat. Sehingga kalau 50 Celcius, soalnya kan di sini tuh 50 ya. Nah, 50 tuh apanya 100 tuh? Setengahnya. Lah setengahnya 80 berapa? Iya, 40. Maka ini juga jawabannya 40 derajat. Nah, kalau misalkan 25 derajat Celcius berapa reaumur? Kan 25 itu seperempatnya dari 100 kan. Nah, seperempatnya 80 berapa? 20. Tuh kan lancar kan sekarang jadinya, ya kan? Kalau 20 derajat Celcius berapa reaumur kan gitu ya, berapa reaumur? 20 ke 100 ini kan ya, kenapa kok 100 ya, karena selisihnya ya, rentangnya berapa skalanya Celcius itu, dari 0 sampai 100 kan 100 ya, 100 kurangi 0 kan 100 ya. 20 ke 100 itu berapanya, berapa pecahannya? 20 per 100 berarti kan 1/5 ya. Seperlimanya sekarang terapkan ke reaumurnya, yaitu 1/5 dari 80 kurangi 0 yaitu 80. 1/5 dari 80 berapa? 80 bagi 5. Ayo, ada yang tahu? 80 dibagi 5 berapa? 16. Nah, kayak gini. Dan seterusnya cukup banyak sekali yang seperti ini ya. Ya, bahkan nanti Visitaru tuh bisa loh pakai soal cahaya gitu kan. Bisa tanpa harus menggambar. Azas Black misalkan, Azas Black juga bisa loh Rek. Azas Black itu yang mencampur benda ya, suhu air dengan es misalkan kayak gitu, itu bisa loh pakai ini. Suhu campurannya berapa Azas Black itu bisa hanya pakai grafik ini tanpa harus pakai hitungan rumus sama sekali. Ini kan saya nggak pakai rumus sama sekali ini sementara ini ya, dan banyak lagi ya yang lain ya. Dan sebenarnya ini semuanya materinya SMP malahan. Jadi SMP itu kalau yang di fisika kayak gini ini bisa loh di trik semua. Bukan trik sih ini, justru malah ini ya saya namakan Visitaru ya. Bisa tanpa rumus, bisa. Konsepnya yang penting, analisisnya harus kuat, analisis konsepnya harus kuat. Itu insya Allah bisa seperti ini. Oke, lanjut lagi. Misalkan lanjut lagi ya. Ini kan video ya, bisa diputar-putar ulang nanti kalau pengen lihat ya. Bagaimana kalau untuk mencari sebuah soal pakai grafik ya, jadi analisis grafik gitu ya, ini juga harus dimiliki oleh kalian ya. Analisis grafik, maaf ini saya ganti dulu. Analisis grafik. Analisis grafik ya. Ada loh soal hanya dengan kamu analisis analisis grafiknya nanti kamu bisa jawab. Ini ada contoh soal seperti ini nih. Ini antara antara kecepatan dengan waktu T ini ya. Nah gitu. Misalkan ada sebuah mobil, datanya itu ya sama praktikumnya anak-anak itu didata, ternyata ketemu
sebuah grafik, kalau digrafikkan ketemunya seperti ini misalkan ya, grafiknya seperti ini. Nah gini, nah gini, ini grafiknya kayak gini, grafiknya naik kayak gini ya. Nah ini grafiknya, maaf. Nah maka untuk seperti ini, misalkan ini tak kasih angka aja deh ya, biar enak nanti ngitungnya juga. Nah ini tak kasih angka 60 ya, misalkan ini waktunya 4, ini misalkan jam aja lah, nggak apa-apa. Jam ini kilometer per jam, nggak apa-apa. Nah misalkan gini ya. Nah biasanya tuh kalau dalam menganalisis grafik tuh kamu harus mencari luas biasanya. Jadi berapakah ya, ini contohnya, ini kan kecepatan, ini waktu, berapakah jaraknya ya kan gitu, berapakah jaraknya, berapakah jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan dengan grafik ini kan gitu kan. Nah ini pertanyaannya. Nah coba kamu analisis ya, kilometer per jam, kilometer dibagi jam, ini jam, supaya jarak kan nanti satuannya kilometer kan ya. Nah jarak kan satuannya kilometer nanti. Kilometer per jam sama jam, gimana cara ngilangi jam di sini nih supaya ada kilometer aja ini. Yang ada kilometernya kan ini nggak ada kilometernya kan ini, tapi kan masih dia per jam. Ya dikalikan aja kan gitu ya. Nah dikalikan aja. Itu bisa loh kamu kayak gitu nanti ngitungnya. Sebenarnya gitu, tapi untuk kali ini saya kalau pakai grafik ya seperti ini, justru malah lebih mudah lagi pakai grafik ya. Itu hitung luasnya aja, hitung luasnya, hitung luasnya. Jadi ini perkalian mereka ini dikalikan ya. Nah tapi kalau luas kan kita lihat, ini kan bangunnya kan bentuknya segitiga, maka ya jarak itu adalah sama dengan luas dari grafik yang diasir saya tadi barusan. Ya itu, maka ya karena dia berbentuk segitiga, maka ya kita gunakan luasnya segitiga ya, setengah kali alas tulis saja ya, kalikan tinggi. Mana alasnya? Ini alas, ini tingginya kan gitu kan. Berarti kita masukkan sama dengan setengah, alasnya itu 4, ini kan 0 kan, 0 sampai 4 kan 4, tingginya 0 sampai 60 berarti 60. Nah gini, 4 bagi 2 kali 60, 120 km ya kan gitu ya. Nah ini kalau bentuk grafiknya seperti ini ya, seperti ini. Oke, ini silahkan digunakan. Jadi nanti grafik pun bisa mencari ya hasil tanpa harus pakai rumus fisika yang kalian kenal. Nah ya pakai rumus luas dibangun datar untuk anak SD itu sudah ada kan, memang ini anak SMP tambah lebih bisa lagi. Nah untuk kalian gunakan aja ini untuk anak ngerjakan fisika, malah bisa lagi nih kalau kalian kerjakan. Oke gitu ya. Jadi ini sudah bisa digunakan pembekalan ini untuk nanti kedepannya. Tolong jangan dilupakan, ini bisa jadi nanti ini kepake untuk pelajaran saya di materi-materi selanjutnya ya. Nah ini ada materi baru, tapi ini penting buat kalian dan memang di fisika SMA ini akan dipakai, sangat sering nanti akan dipakai. Jadi silakan simak baik-baik. Ini nggak usah ditulis kan, nanti video bisa diputar berkali-kali kan ya. Ini ada materi baru, mungkin di SMP ini atau MTS kamu belum dapat. Nah nanti ikuti ya. Ini pembekalan kan ya, saya kasih aja sekarang ya, biar nanti proses dalam belajar fisika beneran nanti kamu lancar ya, oke? Nggak terkendala sama matematik kan gitu ya. Nah ini contohnya. Nah ini konsepnya trigonometri sebenarnya. Trigonometri. Saya pakai dalam sebuah konsep segitiga itu kan, misalkan ada seperti ini nih.
Nah, ada bangun segitiga atau nanti ya nggak sengaja kamu bentuk sebuah segitiga dalam menguraikan sebuah gambar. Nanti saya banyak kasus nanti ya pakai gambar seperti ini. Misalkan ada sudut di sini nih, sudutnya enaknya alfa aja ya, nggak usah angka ini. Kita nggak ngitung dulu ya, hanya simulasi dulu konsepnya. Ini materi baru loh ya, kamu sudah masuk materi nih. Tapi sebenarnya ini materinya matematika. Tapi mungkin saja di kelas 10 ini belum disampaikan nanti karena belum waktunya menyampaikan. Tapi saya butuh sekarang karena nanti kelas 10 fisikanya itu nanti sudah akan menggunakan ini. Jadi oke lah, saya sedikit berlagak kayak guru matematik sekarang ya. Nah, perkenalkan dalam segitiga itu trigonometri seperti ini. Nanti ada sisi-sisi yang kita harus kenal ya. Kalau di sini sudutnya, perkenalkan berarti ini adalah sisi samping. Sisi samping. Oke? Nah, yang ini, ini yang tegak ini siku-siku di sini ya, Mas, Mbak. Ini adalah namanya sisi depannya sudut. Jadi patokannya itu sudut ini, bukan yang siku-sikunya ya. Tapi sudutnya diketahui di soal nanti. Misalkan di sini adalah alfa 60 derajat. Nah, ini yang kamu pakai. Sret, oh ini depannya sudut. Oh, ini sampingnya ya, karena bersentuhan langsung dengan sudutnya. Nah, terus yang ini apa? Ya, jelas banget ya, miring kan. Ya, berarti ini namanya sisi miring. Nah, gitu. Nah, dari ketiga sisi ini kita gunakan nanti untuk menguraikan gaya-gaya biasanya. Nah, saya perkenalkan dalam trigonometri nanti itu ada istilah sindemi, adalah sindemi. Nah, gitu ya. Kosami dan tandesa. Maaf ini singkatan saya barangkali beda dengan guru matematik nanti, nggak usah jadi soal ya, karena ini hanya untuk mempermudah kita. Nah, apa sih maksud saya trigonometri di sini? Nanti itu ada sinus, ada kosinus, ada tangen dari masing-masing ini nanti, tapi dalam sebuah bangun trigonometri kayak gini. Jadi nggak langsung mencari nilainya berapa, enggak, tapi kamu diketahui nanti ada angka-angka yang menjadi sisi-sisi dalam segitiga ini. Kamu mencari sinus, kosinus, tangennya itu bagaimana kan gitulah. Ini ada, bukan trik sih ya, hanya singkatan untuk mempermudah aja lah. Oke. Ingat-ingat ada sindemi, kosami, tandesa. Ini yang dipakai nanti. Misalkan langsung saya ke kasus nih soal, misalkan ya, tak balik aja ya, biar menantang nih kayaknya, biar agak sedikit menantang ya gini. Ini sudutnya alfa nih. Ini ada angka, misalkan ini 50 meter, ini 40 meter kan. Nah, ini siku-siku di sini. Kalau dalam soal itu kayak gini aja. Pertanyaannya, berapakah nilai sinusnya? Berapakah nilai sinus alfanya? Nanti berapa juga nilai cosnya? Berapa nilai tangannya? Tangan alfanya itu berapa nanti? Nah, gitu. Oke, untuk sinus kita gunakan sindemi ini ya. Nah, ini sindemi, kosami, tandesa. Demi itu artinya depan dibagi miring ya. Depannya sudut, depannya ini depan dibagi dengan miring, berarti yang ini. Saya sudah tahu miringnya yaitu 50. Oke, masukkan dulu aja. Jadi sindemi itu depan bagi miring, samping bagi miring, desa itu depan bagi samping kan gitu ya. Berarti ini pembagian ini. Nah, depannya saya nggak tahu berapa ya. Ada yang tahu nggak di sini nilainya? Ingat, ini adalah sebuah segitiga siku-siku sehingga berlaku Pitagoras. Kalau di sini sisi sampingnya 40, ini berapa supaya sisi miringnya 50? Ada yang masih ingat? Ini kan triple Pitagoras kan? 4 berapa supaya ini hasilnya 5? Ya, itu adalah 30. Ya kan?
Udah, saya nggak ngajari itu dah ya. Pitagoras bisa nanti ketemu inilah ya. Oke, ini 30 jadi. Nah, sehingga sin 3/5 nilainya adalah sin alfa di sini berarti nilainya adalah 3/5 atau 0,6. Nah, kayak gitu. Berapa nilai cosnya? Cos itu ya samping bagi miring. Lah sampingnya berapa? Sampingnya sudut kan ini Mas Mbak ya. Ini berarti 40 dibagi miring lagi tadi ya, berarti 50. Sehingga jadilah 4/5 atau 0,8. Ini kan. Nah, kalau tangan itu depan bagi samping berarti 3/4. Langsung aja ya, 30/40 sehingga jadi 3/4 atau 0,75. Nah, kayak gini. Nah, ini penting sekali, nanti akan saya pakai dalam belajar fisika di berbagai bab, banyak sekali nanti kepakainya. Jadi saya kenalkan ada sinus, kosinus dan tangen kan gitu. Ini mencari sin, kos dan tangen dari sebuah bangun segitiga siku-siku. Ini caranya pakai sindemi, kosami dan tan desa. Karena nanti ada mencari sin, kos dan tangen itu dengan alfanya sudah ada. Kalau tadi itu hanya alfa ya, nggak kasih sudut ya. Nanti kalau sudah ada sudutnya 30 derajat, sin 30 derajat berapa? Itu ada tabelnya sudah ada tabelnya, sehingga tinggal kamu lihat tabel sudah ada angkanya, nggak perlu ngitung kayak ini tadi. Ini kan kasus kalau alfanya nggak tahu, dengan catatan ya, berarti ya alfanya saya nggak tahu, saya tidak diketahui di sini, nggak tahu, tapi disuruh mencari sinnya, kosnya kan ya. Ini caranya ya pakai ini sindemi, kosami dan tan desa. Oke, saya harap ini tadi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi bisa bermanfaat buat kalian. Ini hanya perkenalan dan pembekalan untuk hari pertama. Insya Allah untuk materi akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Materi kelas 10 untuk materi pertama apa nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga anak-anak santri Trubireng dalam kondisi menerima ilmu dalam keadaan suci, bersih. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan berkah ya. Jadi setelah menyimak video ini, saya harap sebelumnya mungkin juga menyimak video dari Ustaz-Ustazah. Saya harap dalam kondisi suci supaya ya, pesan saya aja ya ini ya, supaya nanti dalam menerima ilmunya sakit atau bisa bermanfaat dan mendapatkan berkah dari para masyayikh Trubireng gitu ya. Terima kasih perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.